Warga Desa Seah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Seah atau Almaseah, terus berjuang untuk mempertahankan kelestarian hutan mata air Kolongan. Diketahui, mata air Kolongan yang diperjuangkan merupakan sumber air yang digunakan oleh sekitar 500 kepala keluarga. Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, warga Seah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Seah, Almaseah, bersama kuasa hukum Noh Sambo, SHMH, MSC, menggelar press release, setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Nomor perkara, 49 GLH 2022 PT-UNMDO. Tanggal 29 Agustus tahun 2023 dengan tergugat yaitu, Bupati Minahasa dan kawan-kawan, kepada, Lenda Julian Cirende dan kawan-kawan sebagai penggugat, yang menyatakan bahwa penggugat menang dalam persidangan, sehingga tergugat melakukan banding. Dalam press release kali ini, Noh Sambo menjelaskan kontra memori banding para terbanding garing para penggugat terhadap memori banding para pembanding, para tergugat, telah dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara, sebagai terbanding dalam nomor perkara, 68-B, LH, 2023, PT-UN Manado. Upaya hukum memang dilakukan oleh pihak yang kalah atau tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 2 intervensi, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Minahasa, terus Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, Bupati Minahasa, dan PT Bangun Minang Lestari. Dan mereka telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk meminta pemeriksaan perkara kembali, karena menurut mereka Majelis Hakim tingkat pertama atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado keliru dalam membuat pertimbangan dan putusan hakim. Nah, dari kami, setelah kami menerima memori banding dari para pembanding, ya, kami telah memasukkan juga kontra memori banding. Dan dalam kontra memori banding itu, seluruh dalil-dalil yang diucapkan oleh para pembanding, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Bupati Kabupaten Minahasa, serta PT Bangun Minang Lestari, semua bisa kami rangkum dalam satu kekeliruan yang besar saat mereka membuat dalil-dalil yang mereka anggap bahwa hal-hal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam fakta persidangan. Sebaliknya kami sudah menjelaskan secara detail, kami menjelaskan hal-hal yang menjadi keberatan dari para pembanding. Sudah kami uraikan bahwa Majelis Hakim tidaklah keliru dalam membuat pertimbangan dan putusan, tetapi sudah sesuai dan persis seperti apa yang terungkap dalam fakta persidangan, sehingga itu sudah merupakan suatu fakta hukum, bukan lagi fakta persidangan, tetapi fakta hukum, karena sudah ada keputusan. Kemudian ada bukti tambahan yang disampaikan oleh para pembanding, dan kami sudah melihat bukti tambahan itu tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian, karena sudah dibahas dan sudah ditentukan, diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Jadi dalam hal ini upaya hukum banding yang dilakukan oleh para tergugat atau para pembanding sudah dalam proses tahapan penomoran perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan sudah mendapat nomor perkara, sehingga selanjutnya sementara dalam proses untuk pemeriksaan di tingkat banding. Nah, kami yakin dan kami percaya bahwa hakim-hakim yang disiapkan oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara, amat terlebih ini adalah mengenai perkara lingkungan hidup, sudah disiapkan hakim-hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup, sehingga memahami betul mengenai dampak-dampak yang terjadi apabila lingkungan hidup itu dirusak. Dunia internasional, termasuk Indonesia sendiri, sudah berlomba-lomba membuat peraturan dan undang-undang untuk melindungi lingkungan hidup yang ada di Indonesia, termasuk di hutan mata air Kolongan Desa Seah. Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri
sudah mencetak atau membentuk, mensertifikasikan hakim-hakim agar mendapat sertifikat hakim lingkungan hidup. Mereka sudah berpartisipasi, jadi Mahkamah Agung juga sudah berpartisipasi melindungi lingkungan hidup lewat mencetak hakim-hakim lingkungan hidup yang sudah pasti akan membela lingkungan hidup. Dan kami percaya dan kami yakin bahwa lingkungan hidup, alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa benar-benar akan terlindungi, karena masyarakat itu sangat memerlukan air bersih yang berasal dari mata air Kolongan Desa Sehat, sehingga hari demi hari masyarakat mencari keadilan dan mencari hak-hak mereka untuk melindungi hak mereka akan air bersih yang sebenarnya merupakan kewajiban negara, tetapi hal tersebut sudah dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka setiap hari. Secara pribadi saya senang waktu itu saya lihat ada pelang hutan lindung di jalan itu ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Sebenarnya air itu adalah kebutuhan vital bagi manusia. Tanpa air kita nggak bisa melakukan apa-apa. Karena air itu digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan kegiatan metabolisme. Jadi kita bisa tidak makan berapa hari, tapi kalau nggak minum itu susah sekali. Dan air bukan cuma untuk minum, makan, tapi juga untuk misalnya untuk mandi, cuci, dan bersih-bersih. Nah, kalau kita tidak ada air, kita bisa mengganggu aktivitas kita dan kesehatan. Nah, kenapa misalnya sekarang musim kemarau, kita lihat bahwa debit air itu turun, karena memang curah hujan sedikit. Dan salah satu fungsi hutan adalah memastikan air yang pada saat turun itu dia tidak hanya mengalir di permukaan, tetapi masuk jauh ke dalam tanah. Jadi pada saat hujan, air itu tanah itu menampung air yang jatuh ke dalam tanah, sehingga pada saat musim hujan air itu tidak terlalu banyak mengalir di permukaan tanah sebagai aliran permukaan. Nah, kalau terlalu banyak mengalir di sebagai aliran permukaan bisa menyebabkan banjir dan erosi. Nah, gunanya hutan adalah dengan sistem, kita semua tahu bahwa hutan itu salah satunya ya, banyak fungsi hutan yang lain. Salah satunya adalah dia membantu air itu masuk ke dalam tanah melalui sistem perakarannya. Jadi hutan dalam hal ini pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan lain, ya apalagi kalau pohon-pohonnya itu besar berakar-akar dalam, air yang dari atas dari turun dia dibantu oleh sistem perakaran itu karena ada porositasnya menjadi lebih baik, sehingga air itu masuk ke dalam tanah menjadi air bawah tanah, dan kemudian dia akan masuk ke dalam tanah, kemudian dia akan nanti keluar ke misalnya ke sungai atau ke mata-mata air. Ini kasus ini sudah di ranah hukum, agar harapan kami, kerinduan kami masyarakat supaya hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena dampak yang sudah kami rasakan sampai pada saat ini, hujan beberapa hari, air kami kering. Yang menjadi kekhawatiran kami ke depan jika perumahan itu dibiarkan berjalan terus, maka ke depan air kami tidak bisa diminum lagi. Jadi mengenai sumber mata air di seluruh dunia, dimanapun, di pelosok manapun, itu sangat untuk mengawal, untuk melindungi, karena tindakan dari oknum-oknum di pemerintahan dan oknum-oknum developer yang maaf kalau bisa dari sisinya dia mengatakan itu sangat serakah. Ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia, karena air adalah sangat vital untuk makhluk hidup. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diusahakan sebesar-besarnya oleh pemerintah sebagai negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Fungsi air itu konstitusi mengatur pasal 33. Dikaitkan dengan Yungto Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu dipertegas lagi
ada sekitar 10 hak asasi yang menyangkut kehidupan manusia, antara lain hak untuk hidup dan hak kesehatan. Air, fungsi air dan atau air yang rusak atau air yang berkurang atau air yang dirusak, hutan yang dirusak, hutan lindung yang dirusak, itu berdampak pada bertentangan dengan penjaminan atas hak asasi manusia di bidang pemanfaatan kepastian hak untuk hidup, karena manusia bisa mati tanpa air, dan kesehatan, sanitasi yang rusak, debit air yang berkurang, serta kesehatan air yang terkontaminasi oleh pengguna, itu merusak kesehatan. Jadi saya menyoroti dua pasal itu, hak untuk hidup, di mana air itu menjadi jaminan utama untuk hidup, salah satu jaminannya air, tentu sampai makanan, dan juga kesehatan, maksud sini kesehatan lingkungan. Jadi kami sebagai pemerhati dan sebagai warga di Asia sangat prihatin akan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan sembrono yang ilegal, melawan hukum, atas sikap para penguasa pemerintah di tingkat manapun terhadap kerusakan yang terjadi akibat ulah kecerobohan dan kesengajaan dari para pihak itu. Wartawan sulutbasuara.com, Jemi melaporkan.